Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pagi ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, "Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus disalibkan, ada dua orang lain yang juga disalibkan sebelah menyebelah dengannya. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, namun sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Kedua orang yang disalibkan itu adalah penjahat. Berbeda dengan kedua penjahat itu yang dihukum dan disalibkan karena kejahatan mereka. Yesus disalibkan tanpa adanya tindakan kejahatan yang ia lakukan. Ia tidak pantas disalibkan, tapi ia disalibkan karena pelanggaran kita. Dalam keadaan tidak berdaya dan bayang-bayang maut yang mendekat, dua penjahat di sebelah Tuhan Yesus ini mempunyai respon akhir yang berbeda. Yang satunya dengan sombong menghujat Yesus, sedangkan yang satunya lagi menyadari akan dosanya dan meminta tolong pada Tuhan Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43 tertulis, "Lalu ia berkata, 'Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.' Kata Yesus kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, dua penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus menggambarkan dua kelompok manusia. Yang pertama adalah menggambarkan kelompok manusia berdosa yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Dan yang kedua, menggambarkan kelompok manusia berdosa yang mempercayai Tuhan Yesus. Kedua kelompok manusia ini sama-sama berdosa. Perbedaannya hanya pada beriman dan tidak beriman kepada Kristus. Di dunia ini, saudara, hanya ada dua tipe manusia, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak percaya kepadanya. Sedangkan dari segi dosa, semuanya sama. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus, penjahat yang meminta tolong pada Tuhan diselamatkan dan dibawa masuk ke dalam Firdaus. Sedangkan penjahat yang kedua yang tidak beriman tidak mengalami anugerah keselamatan dan ia mengalami kebinasaan. Saudara yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang berdosa yang akan mengalami maut dan kebinasaan. Tapi ada hal yang bisa membuat kita diselamatkan, yaitu iman kepada anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan dan Raja atas segala-galanya. Kalau saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini juga, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah pencipta segala sesuatu. Engkau telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan dosa-dosa manusia. Dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan memerintah atas segalanya, serta akan kembali di akhir zaman. Aku percaya dan menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus,
Tetaplah beriman dan setia sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa, dan kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan sehingga kami ditebus dari penghukuman dosa dan maut, dan Engkau telah memberikan kepada kami jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah itu dalam hati kami, agar kami terus bertumbuh dalam firman-Mu. Pimpinlah langkah dan keputusan kami sepanjang hari ini, agar senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.